Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alifia Maulidina, Diani Hilyatul Aulia, dan saya sendiri Inayat Robania yang akan menjelaskan tugas program linier pada contoh 3. Untuk video penjelasannya mari kita simak di video selanjutnya. Contoh soal ketiga, sebuah perusahaan mempunyai 4 jenis pekerjaan untuk diselesaikan oleh 3 karyawan. Keuntungan penugasan untuk tiap jenis pekerjaan adalah sebagai berikut. Karena di sini yang ditanyakan adalah keuntungan, maka berkaitannya dengan nilai maksimal. Nah, kemudian di sini ada 4 jenis pekerjaan untuk diselesaikan oleh 3 karyawan. Nah, jumlah pekerjaan lebih banyak daripada jumlah karyawan, maka untuk itu harus ditambahkan karyawan semu. Untuk ditambahkan karyawan semu, representasi tabelnya seperti ini. Representasi tabel setelah ditambahkan karyawan semu. Ada 4 pekerjaan dan 4 karyawan. Namun pada karyawan semu ini nilainya semuanya 0. Mengapa? Karena suatu pekerjaan ketika ditimpakan kepada karyawan semu tidak akan dikenai biaya. Jadi tabel representasinya baris pertama ada 150, 200, 180 dan 210. Baris kedua ada 140, 160, 210 dan 170. Pada baris ketiga ada 250, 200, 230 dan 200, dan baris keempat semuanya 0. Nah, kemudian dilanjutkan ke langkah pertama. Untuk langkah pertama yaitu melakukan pengurangan baris. Caranya yaitu dengan memilih nilai terbesar di setiap baris. Nah, kita cari nilai terbesar di setiap barisnya. Pada baris pertama, nilai terbesarnya yaitu 220. Pada baris kedua, nilai terbesarnya ada 210. Pada baris ketiga, nilai terbesarnya ada 250. Ketika sudah ditemukan nilai terbesar, kemudian seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai maksimum dalam baris yang sama. Nah, jadi untuk mencari selisihnya, berarti nilai terbesar pada baris pertama 220. 220 dikurangi 150, 70. 220 dikurangi 220, 220 dikurangi 180, 100 dikurangi 80, 40. 220 dikurangi 220, 0. Terus pada baris kedua nilai terbesarnya 210. Jadi 210 dikurangi 40, 70. 210 dikurangi 60, 50. 210 dikurangi 210, 0. 210 dikurangi 170, 40. Terus mencari selisih pada baris ketiga dengan nilai terbesarnya itu 250. 250 dikurangi 250, 0. 250 dikurangi 200, 50. 230. Kemudian 250 dikurangi 230, 20. 250 dikurangi 200, 50. Pada baris keempat semuanya 0. Nah, ini adalah hasil tabel opportunity setelah dilakukan langkah pertama. Representasi tabelnya seperti ini. Kemudian melakukan langkah yang kedua, yaitu melakukan pengurangan kolom berdasarkan hasil tabel pertama. Berarti melakukan kolom menggunakan tabel representasi ini. Nah, untuk melakukan pengurangan kolom, kita mencari biaya terkecil setiap kolomnya. Nah, pada kolom pertama elemen terkecil aja 0. Pada kolom kedua nilai terkecilnya juga 0. Pada kolom ketiga 0. Pada kolom keempat pun 0. Nah, setelah ketemu nilai terkecil, seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama. Nah,
karena dicari selisih berarti kita pengurangan. Tujuh puluh dikurangi 0, 0. 70 dikurangi 0 pun 0. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. Pada kolom kedua nilai terkecilnya 0, jadi hasilnya sama. Pada kolom ketiga, kolom 4 pun sama. Jadi hasil matriks opportunity setelah dilakukan langkah kedua yaitu sama dengan pada langkah pertama. Tabelnya seperti ini. Ada baris pertama ada 70, 20, 40, 0. Pada baris kedua ada 70, 50, 0 dan 40. Pada baris ketiga ada 0, 50, 20 dan 50. Pada baris keempat semuanya 0. Langkah kedua sudah selesai. Kemudian lanjut ke langkah ketiga, yaitu membentuk penugasan optimum. Nah, prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity loss matrix. Nah, untuk melakukan tes optimalisasi yang pertama yaitu melakukan optimalisasi. Di sini saya akan melakukan optimalisasi baris. Dicari nilai 0 dalam baris pertama. Ada pada kolom keempat. Nah, kita kasih tanda. Kemudian apakah pada kolom keempat ada nilai 0 selain pada baris pertama? Oh, ada pada baris keempat, sehingga bisa ditarik sebuah garis vertikal. Kemudian lanjut ke baris kedua. Baris kedua nilai 0 menduduki di kolom ketiga. Kasih tanda kolom ketiga. Apakah ada nilai 0 selain pada baris kedua? Oh, ada pada baris keempat, sehingga bisa tarik garis vertikal juga. Kemudian cari nilai 0 pada baris ketiga. Oh, 0 pada baris ketiga berada di kolom pertama. Dan ada juga di baris keempat, sehingga bisa ditarik garis vertikal. Nah, setelah sudah melakukan optimalisasi baris, kita melakukan optimalisasi kolom. Nah, di sini yang belum hanya pada kolom kedua. Pada kolom kedua ada 0 pada baris keempat. Di sini 0 hanya ada pada baris keempat saja, sehingga tidak bisa ditarik garis vertikal. Namun bisa ditarik sebuah garis horizontal. Nah, sudah selesai. Nah, di sini karena jumlah garis sama dengan jumlah matriks, jumlah garisnya ada 4, 1, 2, 3, 4, dan jumlah matriksnya pun 4 kali 4, sehingga penugasan ini sudah optimal. Jadi untuk penugasan setiap karyawannya itu karyawan 1 Rani melakukan pekerjaan 4 dengan biaya 220. Kemudian karyawan kedua Rano melakukan pekerjaan 3 dengan biaya 210. Dan karyawan ketiga Rini melakukan pekerjaan 1 dengan biaya 250. Dan karyawan semu melakukan pekerjaan 2 dengan biaya 0, sehingga totalnya ada 680. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.